semuanya, terima kasih sudah hadir pada sesi prarapat kali ini. Mohon maaf kita hanya bisa melalui Zoom. Saya ingin memastikan seluruh peserta yang diundang telah bergabung pada Zoom ini. Apakah semuanya sudah bergabung? Sudah Ibu. Selamat pagi Bu Citra. Saya Evi dari Divisi Operasional sudah hadir di rapat pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Citra, saya dari Divisi Keuangan sudah hadir dan telah menyiapkan estimasi anggaran investasi serta proyeksi keuangan untuk dibahas pada rapat utama besok. Selamat pagi Bu Citra, saya perwakilan dari Divisi Pemasaran hadir dan telah menyiapkan analisis target pasar serta strategi pemasaran yang akan dipresentasikan pada rapat besok. Oke, baik. Terima kasih. Berdasarkan daftar peserta Zoom hari ini, seluruh peserta dari divisi dijadwalkan telah hadir ya, sehingga prarapat dapat dilaksanakan sesuai rencana. Oke, gini. Jadi tujuan prarapat ini itu untuk memastikan apakah seluruh materi yang kalian kerjakan itu sudah siap dan menyamakan pemahaman sebelum rapat utama dilaksanakan besok. Jadi fokus pembahasan kita hari ini tetap pada rencana pengembangan bisnis baru dari PT saya Nusa Citra Group berupa coffee shop yang ditujukan untuk pasar mahasiswa dan masyarakat umum khususnya di daerah Yogyakarta. Adapun poin yang akan kita cek pada prarapat ini ada 5 poin ya. Yang pertama ada kesiapan materi presentasi dari masing-masing divisi baik dari operasional, keuangan maupun dari pemasaran. Kemudian ada kelengkapan data hasil survei dan kebutuhan operasional kita, ada kesiapan estimasi investasi dan sumber pendanaan, ada kesiapan strategi pemasaran dan target pasar. Terus yang terakhir ada pembagian alur presentasi pada rapat utama besok. Saya juga ingin mengingatkan bahwa pada rapat utama besok, setiap peserta diharapkan menyampaikan materinya secara ringkas, menggunakan data yang harus data yang valid, serta mengikuti agenda yang sudah saya tetapkan dari awal. Baik Bu Citra, untuk data keuangan sudah saya siapkan dan akan saya finalisasi nanti malam. Oke, bagus. Jika tidak ada kendala atau pertanyaan terkait kesiapan rapat utama, maka prarapat hari ini saya akhiri. Terima kasih atas kehadiran dan kesiapan seluruh tim. Sampai bertemu pada rapat utama besok. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Oke, terima kasih sudah hadir tepat waktu pada rapat kali ini. Jadi gini, seperti yang kita udah ketahui, Nusa Citra Group ini telah berkembang di bidang perhotelan serta tour and travel. Jadi melihat perkembangan gaya hidup masyarakat khususnya mahasiswa di daerah istimewa Yogyakarta ini, saya ingin kita memulai mengembangkan bisnis baru di sektor food and beverage, yaitu coffee shop. Oke, jadi hari ini saya ingin kita membahas beberapa hal penting. Ada tujuan pembukaan bisnis, kemudian juga tantangan yang mungkin kita hadapi ke depannya, ada kebutuhan dana investasi, kemudian ada strategi pemasaran dan juga target pasar. Jadi saya berharap setiap divisi baik dari pemasaran, dari keuangan maupun dari operasional itu akan memberikan masukan terbaik yang sudah kalian pikirkan selama ini. Oke, sebelum rapat dimulai, saya ingin mengingatkan agar kita semua itu fokus pada agenda, tidak memotong pembicaraan satu sama lain, tidak menggunakan ponsel pada saat rapat, serta menghindari penyampaian informasi yang belum terverifikasi data yang valid. Apakah bisa dimengerti? Bisa Bu. Terima kasih. Rapat bisa kita mulai. Oke, sebelum masuk ke pembahasan teknis, saya ingin menjelaskan alasan mengapa kita memilih untuk membuka coffee shop. Jadi gini, Yogyakarta itu kan dikenal sebagai kota pelajar dengan ratusan ribu mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia kan. Nah, coffee shop saat ini itu bukan hanya tempat untuk membeli minuman, tapi juga menjadi tempat belajar, tempat untuk berdiskusi, bekerja, bahkan untuk kumpul-kumpul aja bersama teman gitu. Nah, karena hal ini itu
Tujuan kita rapat hari ini tuh yang pertama untuk diversifikasi bisnis Nusa Group, kemudian juga ada untuk menambah sumber pendapatan dari perusahaan, kemudian juga memanfaatkan pasar mahasiswa yang terus bertambah setiap tahun. Kemudian juga kita akan membangun brand coffee shop yang nyaman, modern, dan pastinya harganya terjangkau. Oke, bagaimana pendapat dari masing-masing divisi? Kita bisa mulai dari divisi operasional mungkin? Oke, baik Ibu Citra, terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya sebagai tim operasional. Nah, gini Bu, dari sisi operasional kami telah melakukan survei lokasi di sekitar kawasan kampus seperti Seturan, Babarsari, dan Jalan Kaliurang. Nah, hasil dari survei tersebut menunjukkan bahwa lokasi dekat kampus itu memiliki lalu lintas mahasiswa yang tinggi hampir sepanjang hari. Nah, konsep yang kami usulkan adalah coffee shop modern dengan fasilitas seperti ruang indoor ber-AC dan outdoor, terus wifi cepat, banyak stop kontak, terus AC musola, area parkir, meeting room kecil, dan juga sistem pembayaran digital. Nah, untuk jam operasional itu direncanakan mulai pukul 8 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, selain itu kami juga memperkirakan kebutuhan itu seperti ini, kayak 1 store manager, 2 barista, 2 kitchen, 2 waiter, 1 kasir. Nah, total kebutuhan awal itu sekitar 8 orang. Begitu Ibu Citra. Oke, baik. Menurut Anda, tantangan operasional apa yang akan kita hadapi nantinya? Oke Ibu, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama itu persaingan coffee shop di Yogyakarta itu cukup tinggi. Lalu menjaga kualitas rasa agar tetap konsisten, terus mencari SDM yang berpengalaman, lalu mengendalikan stok bahan baku, dan yang terakhir itu adalah menjaga pelayanan tetap cepat ketika jam ramai. Oke, baik. Selanjutnya Stefani dari divisi pemasaran. Baik, terima kasih Bu Citra atas waktu yang sudah diberikan. Saya Stefani dari divisi pemasaran. Dari hasil analisis kami, target pasar utama adalah mahasiswa, dosen, freelancer, komunitas kreatif, dan juga wisatawan muda. Nah, strategi pemasaran yang kami usulkan ada, yang pertama itu adalah melakukan promosi melalui media digital seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Yang kedua, bekerja sama dengan food influencer yang ada di Yogyakarta. Yang ketiga, memberikan promo grand opening seperti buy one get one. Keempat, membuat program member card sehingga pelanggan mendapatkan poin setiap melakukan pembelian. Yang kelima, bekerja sama dengan aplikasi seperti GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood. Yang keenam, menyediakan tempat yang estetik agar pelanggan itu secara sukarela mengunggah foto mereka ke media sosial. Seperti itu Ibu yang dapat saya sampaikan. Oh, strateginya bagus sih. Tapi gini, gimana cara pemasaran itu menghadapi persaingan coffee shop yang sudah lebih dulu berdiri daripada perusahaan kita nanti? Baik, di sini kami akan fokus pada ketiga unggulan kami. Yang pertama itu seperti harga yang ramah bagi mahasiswa, lalu ada kualitas kopi yang premium, dan tempat yang nyaman untuk belajar ataupun bekerja. Nah, kami juga akan mengadakan acara live musik, terus ada workshop, nobar, dan juga diskusi komunitas agar pelanggan itu memiliki alasan untuk membeli lagi. Selain itu, kami juga akan memadukan kopi Nusantara seperti kopi Gayo, kopi Toraja, dan juga Kintamani agar mereka itu kenal dengan budaya-budaya Indonesia seperti itu. Oke, terima kasih dari Stefani dan juga Evi. Selanjutnya siapa silakan Fasya dari divisi keuangan ya. Terima kasih Bu sudah memberikan kesempatan. Kami dari divisi keuangan telah menyusun estimasi kebutuhan investasi awal untuk pembukaan coffee shop. Investasi modal yang awal itu sekitar 300 juta. Nah, itu dibagi menjadi yang pertama ada sewa tempat senilai 60 juta. Itu untuk sewa tempat itu 60 juta untuk setahun Ibu. Itu tempatnya 2 lantai, yang bawah bisa untuk outdoor dan yang atas bisa untuk outdoor. Terus yang kedua ada renovasi interior, kita masih butuh renovasi kayak pengesetan dan lain-lain, itu sekitar 70 juta. Yang ketiga ada mesin espresso, kita ambil yang lumayan mahal dengan harapan bisa awet untuk 2-3 tahun senilai 45 juta. Terus ada grinder, kopi, dan peralatan seduh senilai 10 juta. Peralatan dapur 20 juta. Furnitur seperti meja, kursi, dan lain-lain itu sekitar 35 juta.
Dan komputer dan sistem kasir kita butuh anggaran sekitar 10 juta, perizinan usaha 5 juta, bahan baku awal 20 juta, promosi grand opening kita memerlukan anggaran sekitar 10 juta, dan modal operasional awal seperti karyawan dan lain-lain kita memerlukan anggaran 15 juta. Nah, saran dari kami untuk sumber pendanaan itu 70% bisa berasal dari modal internal usaha dan 30% bisa dari pinjaman bank, atau mungkin kita bisa cari investor lagi agar arus kas kita tetap stabil. Tapi nanti bagaimana dengan proyeksi pendapatannya? Untuk proyeksi pendapatan ibu dengan rata-rata 150 pelanggan per hari dan rata-rata transaksi sebesar 30.000 per pelanggan, maka omset harian diperkirakan mencapai sekitar 4.500.000. Nah, dengan asumsi selama 30 hari kerja, omset bulanan diperkirakan sekitar 135 juta. Setelah dikurangi biaya operasional seperti gaji karyawan, sewa tempat, bahan baku, utilitas, dan biaya pemasaran, laba bersih Nusa Coffee diperkirakan sebesar 15-20%. Dengan pencapaian target penjualan tersebut, modal investasi diperkirakan dapat kembali dalam waktu 2,5 tahun sampai 3 tahun. Oke, terima kasih atas laporan dari masing-masing divisi. Terima kasih Mas Tasya dari keuangan, Stefani dari pemasaran, dan Evi dari operasional ya. Oke, sebelum kita mengambil keputusan, saya ingin mendengar masukan lebih lanjut dari masing-masing divisi. Menurut kalian, apakah rencana pembukaan coffee shop kita ini sudah layak untuk dijalankan sesegera mungkin? Baik, menurut saya untuk perencanaan pembangunan itu sudah cukup layak. Namun kita harus disiplin dalam mengendalikan pengeluaran. Walaupun investasi awal hanya sekitar 300 juta, kita tetap harus berhati-hati agar tidak terjadi pembengkakan biaya selama proses pembangunan maupun operasional. Menurut kalian dari divisi keuangan, bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut? Menurut kami dari divisi keuangan, kami akan membuat anggaran yang rinci untuk setiap kebutuhan dan melakukan evaluasi pengeluaran setiap minggu itu biar tidak terjadi pembengkakan. Nah, selain itu pembelian peralatan akan diprioritaskan sesuai kebutuhan utama terlebih dahulu agar arus kas perusahaan kita tetap sehat. Saya setuju sih, tapi kita lihat dulu bagaimana dari sisi operasionalnya. Yuk, Evi, silakan. Oke, menurut saya tantangan terbesar itu bukan hanya pada saat membuka usahanya, tapi kita juga harus menjaga kualitas setelah coffee shop itu mulai beroperasi. Nah, karena banyak coffee shop baru itu yang ramai itu saat pembukaan saja. Nah, tapi setelah beberapa bulan jumlah pelanggan itu menurun. Itu menurut saya. Kemudian apa solusi yang diusulkan dari kesalahan tersebut? Nah, kami itu akan membuat SOP yang jelas, mulai dari proses pembuatan minuman, pelayanan pelanggan, hingga kebersihan area coffee shop. Selain itu, seluruh karyawan itu akan mendapatkan pelatihan sebelum grand opening agar kualitas pelayanan itu tetap konsisten dari awal sampai akhir nanti. Usulanya cukup baik. Tapi gimana dengan evaluasi operasional ke depannya, Mbak Evi? Gini Bu, kita mengusulkan adanya briefing singkat sebelum mulai kerja. Jadi setiap pagi itu ada briefing dan juga evaluasi mingguan untuk membahas kendala apa yang sering terjadi dan juga kita mencari solusinya itu bersama-sama gitu. Bagaimana Ibu? Oke, cukup. Kemudian Stefani, dari sisi pemasaran, apakah target 150 pelanggan per hari itu cukup realistis untuk dijalankan? Menurut saya cukup realistis ya Bu Citra, terutama jika lokasi yang dipilih itu benar-benar berada di kawasan mahasiswa seperti itu. Namun pada bulan pertama kemungkinan jumlah pelanggan itu masih sekitar 80-100 orang per hari karena masyarakat itu masih belum mengenal tentang brand kita seperti itu. Terus bagaimana strategi dari pemasaran agar target yang 150 pelanggan per hari itu bisa tercapai? Nah, kami akan melakukan promosi secara bertahap. Sebelum pembukaan, mungkin kami akan mengunggah proses pembangunan coffee shop di media sosial agar menimbulkan rasa penasaran dari masyarakat. Saat grand opening, kami akan mengadakan promo buy one get one dan juga diskon khususnya mahasiswa dengan menunjukkan kartu identitas mahasiswa mereka seperti itu. Setelah itu,
Mungkin kami akan mengadakan berbagai kegiatan seperti live musik, terus ada juga workshop, terus diskusi komunitas, dan juga ada promo mingguan agar pelanggan itu memiliki alasan untuk kembali membeli seperti itu. Bagaimana jika muncul kompetitor baru dengan harga yang lebih murah di bawah kita gitu? Kami tidak akan bersaing hanya dari harga saja, tetapi juga dari pengalaman pelanggan, di mana kami ingin menciptakan suasana yang nyaman, pelayanan yang ramah, serta dengan kualitas produk yang konsisten. Selain itu, kami juga menyediakan fasilitas yang tentunya mendukung mahasiswa untuk belajar ataupun untuk mengajar. Oke, dari pandangan keuangan, Fasya, apakah perusahaan memiliki dana cadangan apabila penjualan tidak sesuai target pada beberapa bulan pertama? Oke, baik Ibu, dari divisi keuangan juga sudah memberikan hal tersebut. Jadi kita sudah siapkan Ibu dalam perencanaan anggaran terdapat dana operasional sebagai cadangan untuk beberapa bulan pertama, seperti untuk grand opening, terus untuk jaga-jaga kalau kita belum sesuai target 150 orang, dan juga untuk live musik yang diinginkan oleh tim marketing. Nah, dengan demikian operasional tetap bisa berjalan meskipun penjualan belum mencapai target dan kita perlu mengeluarkan biaya-biaya untuk grand opening tersebut. Oke, berarti dari keuangan aman, tapi kalau dari operasional, gimana sih cara kalian itu menjaga kualitas bahan baku kopi? Oke Bu, kami akan bekerja sama dengan para pemasok kopi yang sudah terpercaya ya, dan melakukan evaluasi kualitas bahan baku secara berkala. Selain itu, stok akan dikelola menggunakan sistem FIFO atau first in first out agar bahan baku itu tetap segar dan tidak terbuang sia-sia gitu Ibu. Oke, menarik. Ada usulan tambahan dari divisi lain? Saya dari divisi keuangan Ibu izin memberikan saran agar setiap divisi itu bisa membuat laporan kerja bulanan sehingga perkembangan bisnis kita dapat dipantau secara objektif. Ibu izin mengusulkan kembali kita harus melakukan soft opening selama 1 minggu. Nah, dari situ kita bisa menerima masukan dari pelanggan dan kita bisa memperbaiki kekurangan apa sih yang belum bisa kita capai sebelum grand opening gitu. Nah, saya juga setuju dengan usulan dari BMI. Selain itu, kami juga akan mengumpulkan ulasan dari berbagai pelanggan melalui Google Review dan juga media sosial sebagai bahan evaluasi sekaligus upaya meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap coffee shop. Oke, masukan dari semuanya sangat baik. Masukan saya tampung. Saya melihat setiap divisi itu memiliki perencanaan yang matang ya. Bagus. Saya berharap koordinasi antar divisi tetap berjalan dengan baik agar pembukaan coffee shop ini dapat selesai sesuai jadwal dan target yang telah kita tetapkan tercapai. Terima kasih atas partisipasi perwakilan divisi dalam rapat hari ini. Sebelum kita meninggalkan ruangan, saya ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang telah disepakati hari ini dapat segera ditindaklanjuti. Baik Ibu, kami dari divisi keuangan akan segera menyusun laporan hasil rapat dan rincian anggaran yang telah disepakati hari ini. Laporan tersebut akan saya bagikan kepada seluruh peserta rapat hari ini melalui email paling lambat besok pagi. Oke, baik. Pastikan ya laporannya memuat seluruh keputusan, target, dan juga jadwal pelaksanaan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, apakah seluruh peserta menyetujui hasil notulen dan pembagian tugas tersebut? Saya setuju. Oke, baik. Dengan demikian hasil rapat hari ini dinyatakan sah dan dapat segera dilaksanakan. Saya berharap seluruh divisi dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang sudah diberikan agar target pembukaan coffee shop ini dapat tercapai sesuai jadwal.